إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين وحرزا للأميين ففتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن وترحم على سيدنا مولانا حبيبنا شافعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pak Juri kan ini? Pak Jumang ini? Hadirin malaikat Allah Ta'ala, bila orang ini telah meletakkan dirinya dalam jalan Rasulullah SAW, maka apapun yang dihadapi akhirnya kebaikan. Kalau orang itu sudah menetapkan dirinya dengan pertolongan Allah SWT di jalan Rasulullah SAW, maka hanya dua perkara yang dia akan hadapi. Pertama kali dia akan menghadapi kesulitan-kesulitan, dan di dalam kesulitan ini ada mujahadah, dan dalam mujahadah ini akan meningkat hidayah yang ada dalam dirinya dan yang ada dalam umat. Yang kedua kali dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Dengan kemudahan-kemudahan itu hatinya jadi tenang, tambah dekat kepada Allah juga. Tapi kalau orang itu tidak dalam jalan Rasulullah SAW, kalau kesulitan itu bukan mujahadah, kalau kesulitan jadi adab buat dia. Hatinya tambah jauh kepada Allah, tambah jauh kepada Allah, tambah jauh kepada Allah. Di kesulitan itu menjauhkan dia dari Allah, bukan mendekatkan. Kalau ada kemudahan, ya tambah lupanya kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi itu jelek terus. Tapi kalau orang itu sudah jalannya benar, apapun yang terjadi baik terus akhirnya. Wal aqibatu lil muttaqin. Orang yang takwa itu gimana? Orang yang di jalan Rasulullah itu akhirnya itu baik apapun yang terjadi. Kalau tidak dalam jalan Rasulullah, apapun yang terjadi akhirnya itu celaka. Memang jalan menuju jurang, ya. Entah jalannya mudah, entah jalannya sulit, akhir-akhirnya ya jadi ke jurang. Jalan menuju taman, entah enak, entah nggak enak, ya akhirnya sampai taman. Betul nggak sebenarnya? Nah, ini kita renungi. Memang jalan itu jalan menuju surga, enak nggak enak, ya akhirnya ke surga. Tapi kalau jalan-jalan menuju neraka, enak ya tambah cepat ke neraka, nggak enak ya sama juga. Maka yang penting dalam kehidupan ini, bagaimana kita ambil keputusan dengan minta tolong kepada Allah agar Allah tetapkan kita ini dalam jalannya Rasulullah SAW. Dan mengambil jalannya Rasulullah itu dimulai dengan dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa maittabani. Inilah jalanku, kata Nabi. Inilah jalanku. Jalanku ini
Apa itu? Ad'u ilallah. Saya mengajak manusia kepada Allah. Ala basirah, dengan keyakinan, bukan ikut-ikutan. Saya itu mantap betul bahwa tidak ada kebenaran kecuali dalam agama Allah. Tidak ada keselamatan kecuali dalam agama Allah. Saya itu mengajak bukan ikut-ikutan orang, bukan karena ditaskil, bukan karena suasana, bukan karena ikut orang ini, orang itu, tidak. Saya ini memang mantap begini. Namanya basirah. Seperti kamu makan itu, kamu itu ikut-ikutan apa karena lapar? Hah? Kalau kamu makan tuh, orang-orang kok pada makan, saya makan apa karena memang kamu itu merasa lapar? Enggak ada orang ini enggak ada orang, enggak usah makan, gitu. Tidak, memang kita ini sudah tertanam keyakinan makan itu penting. Ada orang, enggak ada orang, ya tetap makan. Ya, agama itu lebih penting dari makan itu. Kalau sudah tertanam dalam hati bahwa jalan menuju keselamatan hanya dalam agama, hanya dalam ridho Allah. Kalau Allah nggak ridho, mampus saya ini, hancur saya ini. Maka ada orang, nggak ada orang, ada teman, nggak ada teman, enak, nggak enak, ya tetap berjalan di jalan Allah. Ini yang harus kita ambil keputusan. La takunu imma'ah, kata Nabi. Jangan kamu tuh jadi ikut-ikutan. Kamu punya sikap, kalau orang berbuat baik, saya ikut berbuat baik. Kalau orang berbuat jahat, saya ikut orang berbuat jahat. Walakin waqtinu anfusakum, tapi tanamkan dalam hati kamu, kalau orang berbuat baik, saya akan berbuat baik. Kalau orang berbuat jahat, saya tetap berbuat baik juga. Insyaallah, kan? Nah, ini namanya ala basirah. Ala basirah itu orang tuh mengamalkan agama itu mengerti betul bahwa ini bermanfaat untuk saya. Bukan karena didorong oleh siapa-siapa, karena dia sudah mantap, dia sudah yakin. Kalau saya nggak ditolong oleh Allah, hancur saya. Kalau saya nggak di jalan Rasulullah, hancur saya. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jalannya adalah dakwah ilallah, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Insyaallah, mulai kan? Ya, ana ini badal dari dhamir mustatir. Qul hadhi sabili ad'u ana. Dhamir mustatir itu tidak boleh diatofkan kecuali didohirkan dulu. Astagfirullah li wali walidayya, tidak boleh astagfirullah wali walidayya, nggak boleh. Itu bukan bahasa Arab. Astagfirullah itu ada dhamir mustatir di situ. Kalau mau diatofkan wali walidayya harus didohirkan dulu. Li wali walidayya, ini badalnya. Begitu juga ad'u ilallah. Baman ittaba'ani, tidak, dikasih ganti dhamir dulu, didohirkan. Ad'u ilallah ana wa man ittaba'ani. Masih ingat itu ngajinya gitu? Apa sudah lupa? Daud, masih ingat atau masih lupa, apa belum pernah dengar? Nanti kamu itu orang ahli ilmu, ya harus ngerti dikit-dikit ilmu itu. Jadi semuanya Allah Ta'ala bagaimana menetapkan dirinya. Orang itu kalau dalam perjalanan hidupnya sudah ditetapkan di dalam jalan Rasulullah, pasti dia akan dapat pengalaman-pengalaman pahit, getir,
kemuliaan pada akhirnya seperti yang telah dialami oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah dulu. Apa yang dialami oleh para nabi, para rasul, itu hampir semuanya pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu diperintah oleh Allah untuk mengikuti seluruh kehidupan para nabi, para rasul sebelumnya. Maka semua keistimewaannya Allah yang berikan pada Nabi Adam, Nabi Nuh, semua nabi-nabi itu ada dalam diri Nabi. Karena apa? Karena Nabi itu diperintah fabihudahum waqtadih, ikuti jalan orang-orang para nabi sebelum kamu. Maka keistimewaan para nabi itu ada dalam diri Nabi semua. Baginda Nabi ini punya keistimewaan seperti keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa keistimewaan Nabi Adam? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, punya segala macam ilmu. Juga memiliki keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Nabi Adam tuh orangnya itu nangis saja semalekan. Merasa bersalah nangis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mulai nangis di Arafah sana. Nah, ini hari Arafah semalekan. Ini adalah hari Arafah yang merupakan sebaik-baiknya hari selama 1 tahun. Nah, itu bangunkan. Bangun. Jangan tidur. Ini penting ini. Orang tuh kalau dengar agama sudah nggak sungguh-sungguh, mau sungguh-sungguh dalam urusan apa? Diangkat kepalanya. Ini hari yang terbaik dalam 1 tahun, di mana Nabi Adam nangis di Arafah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim pada diri kami sendiri. Bila Engkau tidak ampuni aku, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Bertahun-tahun, bukan berhari-hari, Nabi Adam alaihissalam menangis. Ini keistimewaan ini juga Allah berikan kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau ini suka nangis, istighfar, sedangkan mereka itu orang-orang gak pernah buat dosa. Maka hari ini hari doa, Nabi mengatakan afdhalud doa, doa Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Maka jangan sampai hari ini kita nggak doa. Ini hari ini rahmat Allah dibuka. Tapi kalau hujan datang, hujan datang, tetapi kita ini nggak mau bawa wadah air, dapat air nggak? Nggak dapat. Tapi kalau kita disiapkan wadah air yang banyak, kita dapat air yang banyak. Begitu juga ini hari rahmat Allah bercucuran tidak karu-karuan. Tapi kalau kita tidak siapkan diri, ya kita jadi rugi. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam juga Allah berikan kepada yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Dakwah siang dan malam menghadapi tantangan-tantangan yang berat, beliau tidak peduli. Di Makkah Al-Mukarramah, 1 orang ikut, 2 orang ikut, tidak peduli. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabiullah Yunus alaihissalam, farsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dakwah, tiba-tiba 100.000 orang masuk Islam. Fa'amanu famatta'nahum ila hin. 100.000 orang juga begitu. Waktu haji wada, coba 100.000 orang lebih ikut baginda Nabi alaihissalam.
Keistimewaannya Allah berikan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Ini panglima perangnya Raja Talut. Juga Allah berikan kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau juga memimpin pasukan juga. Keistimewaannya Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ibnu Daud alaihissalam. Punya kekuasaan, punya kerajaan. Juga Nabi dikasih begitu juga pada akhirnya. Keistimewaannya Allah berikan kepada Nabi Isa, diangkat ke langit. Nabi juga pernah diangkat ke langit, Isra dan Mi'raj. Keistimewaannya Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Batu dipukul keluar air. Nabi kita juga begitu. Tangannya tahu-tahu memancarkan air. Keistimewaannya Allah berikan kepada Nabi Musa, di mana Qarun, Haman telah hancur. Begitu juga Persia Romawi telah hancur di tangan para sahabat Rasulullah SAW. Semua keistimewaan yang Allah berikan kepada para nabi telah Allah berikan kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lah kita ini semuanya terus kemudian para sahabat, keistimewaan bagian Nabi itu diwarisi oleh para sahabat. Al khairu fiyya hasran wa fi ummati nathron. Seluruh kebaikan berkumpul pada diri Nabi, dan kebaikan ini dibagi-bagi kepada umat. Sayyidina Abu Bakar telah mewarisi keyakinan Nabi yang luar biasa. Sayyidina Umar telah mewarisi kepemimpinannya. Sayyidina Utsman telah mewarisi kedermawanannya. Sayyidina Ali telah mewarisi keilmuannya dan sebagainya. Jadi keistimewaan Nabi itu dibagi-bagi kepada para sahabat. Tapi semua keistimewaan ini dikumpulkan di dalam perjuangan dakwah. Insyaallah kan. Maka dalam diri umat ini juga sekarang begitu. Ada orang ahli ilmu, ada orang ahli wirid, ada orang ahli yakin, ada orang ahli khidmat, ada orang ahli tidur. Ada nggak itu? Ada nggak? Tidur itu nggak usah ahli, bahaya loh ahli tidur itu. Semua dikumpulkan di dalam perjuangan dakwah. Insyaallah kan. Kumpulkan potensi-potensi umat ini seperti para sahabat telah dikumpulkan Nabi yang punya keistimewaan macam-macam itu. Dikumpulkan oleh Nabi. Secara profesi dunia, orang Mekah banyaknya pedagang, orang Madinah banyaknya petani. Semua berkumpul di dalam perjuangan dakwah ilallah. Insyaallah kan. Sahabat Nabi itu raja-raja juga ada. Itu Badan, itu Raja Yaman. Fairuz Ad-Dailami juga masuk Raja Yaman. Nah. Yang dukun juga ada asalnya. Namanya Al-Himyari. Nah, siapa itu? Gak lupa namanya. Pokoknya akhirnya itu Al-Himyari. Itu dia ini kayak Fir'aun mulai kan. Ngaku jadi Tuhan. Oh, yang ngaku jadi Tuhan bukan Fir'aun saja. Al-Himyari ini juga ngaku jadi Tuhan. Pengikutnya banyak itu, ratusan ribu. Akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam itu mulai kan ke pasar itu sendiri. Bawa barang sendiri. Setiap hari nangis saja. Alangkah banyaknya dosaku. Ketika saya ngaku jadi Tuhan, semua orang sujud pada saya. Ada itu juga sahabat sampai begitu.
Pokoknya macam-macam, semua akhirnya berkumpul di depan dakwah ilallah. Insyaallah kan. Bagaimana umat ini kita kumpulkan, macam-macam umat ini. Karena kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri umat ini hakikatnya warisan-warisan dari yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dan dulu Rasulullah itu telah menggunakan umurnya habis untuk perjuangan agama. Maka orang-orang yang mewarisi ini, siapa saja mewarisi Rasulullah, ada yang mewarisi cuma syahadatnya saja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salat pun masih bolong-bolong. Ada yang sudah mewarisi lebih banyak, jadi hafid Quran, jadi ahli ilmu. Ada yang mewarisi macam-macam warisan. Semua kebaikan itu adalah warisan Rasulullah. Warisannya orang yang siang malam di dalam perjuangan agama. Maka pewaris-pewarisnya ini seharusnya menggunakan warisannya itu untuk itu juga. Insyaallah mereka. Nabi alaihissalam telah menggunakan kekuatan ilmunya, kekuatan bahasanya yang begitu indah. Angkat kepala, jangan gitu. Menggunakan kekuatan rohaniya yang begitu dahsyat. Oh, Nabi itu punya kekuatan rohani luar biasa, kan? Orang yang kotor, orang yang jahat, kalau memang dapat hidayah itu baru melihat Nabi saja 5 menit sudah berubah jadi wali. Ini rohaninya Rasulullah. Maka para sahabat itu dikatakan sahabat. Sahabat itu bukan orang yang berjuang, bukan orang yang mujahadah, bukan. Orang yang pernah jumpa Nabi sekali aja dalam keadaan iman sudah jadi sahabat. Berubah hidupnya itu. Otaknya, hatinya, semua berubah. Digunakan untuk apa kekuatan rohani beliau? Untuk menyebarkan agama. Kekuatan harta beliau, kekuatan keluarga beliau, Bani Hashim, Bani Muttalib. Pokoknya semua kekuatan yang Allah berikan kepada beliau dicurahkan untuk mengajak umat ini kepada jalan Allah. Insyaallah kan? Maka kita ini semua punya kekuatan Allah berikan kepada kita. Yang muda punya kekuatan mudanya, yang tua punya kekuatan tuanya. Nah, yang ahli ilmu punya kekuatan ilmunya, yang ahli ngeliwat punya kekuatan ngeliwatnya, yang ahli tidur punya kekuatan ngoroknya. Insyaallah kan? Semua kita gunakan untuk meneruskan perjuangan Nabi. Insyaallah. Ini yang mau kita putuskan dalam hati ini. Orang-orang yang baru kelas tahun ini khususnya, tanamkan dalam hati perkara ini. Kamu setahun itu apa yang kamu dapatkan? Ambil keputusan ini. Bukan setelah keluar setahun ini. Nah, ini sudah setahun, saya mau pulang. Apa itu? Ya. Saya sudah setahun, saya akan mau berjuang, saya mati. Saya sudah 4 bulan, sudah ngerti ini jalan Nabi alaihissalam, akan saya habiskan umur saya sebagaimana Nabi menghabiskan umurnya. Itulah maksudnya kita keluar untuk membelokkan arah hidup kita ini. Yang asalnya arah hidup kita ini mengikuti pikiran kita, mengikuti kesenangan kita, hawa nafsu kita, atau ikut-ikutan orang. Sekarang tidak, sisa-sisa umur untuk habiskan sebagaimana Rasulullah SAW menghabiskan umurnya. Insyaallah malaikat. Ini baru benar ini. Kalau tidak begitu, kita nanti di akhirat akan menyesal. Saya tanya kepada kamu, orang-orang yang sudah menghabiskan umurnya untuk agama, para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah, itu di dunia ini jadi mulia apa jadi hina coba? Jadi mulia kan? Apa terus mereka malah cemet, gepeng, hancur? Tidak. Di dunia mereka jadi mulia. Siapa yang lebih mulia dari para nabi?
sudah wafat ribuan tahun yang lalu, semua orang masih memuliakan dan mencintai. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Maka jangan ada kekhawatiran dikit pun, kalau saya ambil jalan agama saya akan hina. Oh tidak, mesti akan mulia. Syaratnya sungguh-sungguh dan ikhlas. Para sahabat, para wali-wali Allah yang memperjuangkan agama itu, Wali Songo, apakah mereka jadi hina? Tidak. Di dunia ini pun jadi mulia. Kamu lihat para ulama-ulama yang soleh, yang siang malam untuk agama, hina mereka? Tidak. Di dunia pun dimuliakan oleh Allah. Syekh Namul Hasan malaikat, ini orang tua kita di Nizamudin. Kan India ini kan kebanyakan orang Hindu malaikat. Tapi kalau Syekh Namul Hasan itu masuk lapangan terbang airport itu, orang-orang Hindu itu loh, yang bagian imigrasi, yang bagian satpam, bagian apa itu berhenti semua, berdiri semua, nggak ada yang nyuruh. Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan orang untuk menghormati dia aja, sampai orang kafir. Kalau Allah sudah memuliakan orang itu, sampai di depan orang kafir pun tetap mulia. Tapi kalau Allah sudah hinakan, depan istrinya pun hina. Siapa yang memuliakan agama Allah, Allah akan muliakan dia. InsyaAllah malaikat. Syekh Yusuf itu semalekan. Syekh Yusuf itu nggak tahu tuh, dia punya hubungan rohani dengan Allah itu luar biasa, sehingga kadang-kadang itu ngomong tuh seenaknya aja Syekh Yusuf itu. Tapi orang itu juga iya-iya aja itu Syekh Yusuf itu. Dalam satu pertemuan itu orang-orang macam-macam India itu, orang Sikh, orang-orang yang non Islam, orang Hindu pertemuan, ditemukan. Itu Syekh Yusuf itu kan, kamu ini kalau tidak masuk Islam, kalau kamu itu nggak masuk Islam, lebih hina daripada anjing, daripada babi. Kamu masuk Islam katanya. Itu orang-orang Hindu itu tidak marah kan, cuma senyum-senyum aja. Iya. Ya, kalau orang itu sudah dimuliakan oleh Allah itu, marah pun juga tetap mulia. Tapi kalau orang itu sudah dihinakan oleh Allah, sudah merengek-rengek juga malah dimarahi orang. Kenapa? Karena dia tidak memuliakan agama sungguh-sungguh. Cuma itu aja semuanya. Kalau orang itu memuliakan agama sungguh-sungguh, Allah akan muliakan dia. Maka muliakan agama dengan sungguh-sungguh. Siapa yang memuliakan agama, Allah akan muliakan dia. InsyaAllah malaikat, inilah hari Arafah. Besok hari apa? Idul Adha. Hari peringatan Nabi Ibrahim menyembelih putranya karena Allah. Apakah Nabi Ibrahim hina? Tidak. Tambah mulia. Kalau kamu pergi ke makamnya Nabi Ibrahim di Palestina sana, itu aneh malaikat. Makam Nabi Ibrahim itu di masjid, orang Islam ziarah, orang Yahudi juga ziarah, orang Nasrani juga ziarah, kan aneh malaikat. Tapi sudah wafat itu pun tetap mulia saja malaikat. Kalau Allah muliakan, di Hayil Khalil namanya, di masjid. Tapi orang-orang Yahudi itu juga di luar itu ziarah, nggak tahu apa yang dibaca itu, ungkang-angkung orang Yahudi, orang kafir. Nasrani juga ziarah. Lah orang Islam yang baca Quran di situ. Ini diperingati karena apa? Dia membesarkan perintah Allah, melebihi segala-galanya. Anak pun disembelih karena perintah Allah. Karena mengagungkan perintah Allah, maka dia diagungkan oleh Allah.
anaknya jadi nabi-nabi, rasul-rasul, menurunkan Sayyidul Anbiya'i war Rusul, pimpinan dari seluruh para nabi, yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mau belajar ini pada hari Arafah. Tanamkan dalam hati untuk meneruskan perjuangan Nabi. Tanamkan dalam hati untuk kita besarkan perintah Allah melebihi segala-galanya. Akhirnya kita akan dimuliakan Allah dunia akhirat. Insyaallah malaikat. Orang itu semulaikan fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kadang-kadang itu kalau sudah dakwah lama, ngamalkan agama lama, tiba-tiba datang penyakitnya Bani Israel. Apa? Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Setelah lama hatinya keras, ndablek. Ndablek. Nasihat gak mau dengar, mengamalkan agama ogah-ogahan. Justru setelah lama, ibaratnya seperti buah pisang, tambah lama tambah bonyok. Tapi kita ini ingin jadi kayak minyak oat. Minyak oat itu tahu minyak oat? Minyak oat itu minyak wangi dari kayu garu. Tambah lama tambah wangi. Kalau yang umur sampai 10 tahun itu ulama-ulama India itu kan punya minyak oat itu umurnya 100 tahun. Maulana Zakaria itu punya minyak oat satu botol umurnya sudah 150 tahun. Turun temurun itu. Tambah wangi. Kalau dikasih sedikit itu baju seminggu itu nggak hilang, wangi aja. Ya kita ini ingin jadi itu, tambah lama tambah wangi, bukan tambah lama kayak pisang tambah bonyok. Insyaallah malaikat. Itu Bani Israel Allah ceritakan dalam Quran. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Setelah lama ditungguin Nabi, ditungguin Rasul, bukan jadi baik. Karena mereka tidak mensyukuri nikmat Allah, ditungguin para nabi, diajari para nabi, malah akhirnya tambah lama tambah bonyok, tambah rusak. Jadi orang itu lamanya dalam amal agama itu bukan jaminan dia jadi baik. Lama dalam agama kalau tidak dibarengi dengan syukur, tidak dibarengi dengan kita ini sabar, tidak dibarengi dengan kita sungguh-sungguh, tambah lama sih tambah kayak pisang bonyok. Tapi kalau kita ini lama dalam agama, dibarengi dengan syukur, dibarengi dengan sabar, dibarengi dengan kesungguhan, ikhlas semata-mata mencari ridha Allah, tambah lama tambah baik, tambah lama tambah baik. Seperti para sahabat, sahabat yang paling lama jadi sahabat yang terbaik. Siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Talha bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu. Orang-orang awal menjadi orang-orang yang terbaik, imannya terbaik, amalannya terbaik, kesungguhannya terbaik, akhirnya menjadi orang-orang yang selalu ditolong oleh Allah. Pasukan Islam telah dikirim ke Persia oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ternyata menghadapi pasukan musuh itu banyak sekali, berlipat-lipat. Maka mereka kirim surat ke Sayyidina Umar minta bala bantuan. Maka oleh Sayyidina Umar, ya saya kirim bantuan ini 4 orang.
Dikirim loh 4 orang. Kalau 4 orang ini ada dalam pasukan kamu, tidak akan kalah. 4 orang dikirim, sahabat-sahabat lama dikirim 4 orang. Sudah langsung menang. Zaman Sayyidina Abu Bakar lebih aneh lagi sebenarnya. Zaman Sayyidina Abu Bakar ini, beliau mengirim pasukan ke satu tempat, musuhnya banyak berlipat ganda. Kirim surat pada Sayyidina Abu Bakar minta bantuan. Dikirim orang. Berapa dikirim orang? Dikirim orang 1 aja. Namanya Amr. Yang akhirnya punya anak namanya Kok ibnu Amr. Kan dia kirim surat sama jenderalnya itu. Ini saya kirim Amr. Pasukan yang ada orang ini, insya Allah nggak akan kalah. Sudah dikirim 1 orang aja. Begitu Amr datang langsung menang. Nah, coba sama mereka, kamu pikirkan ini. Apa kekuatan 1 orang? Bukan kekuatan tangannya 1 orang. Kekuatan tangannya berapa? Kekuatan hubungannya dengan Allah SWT itu. Bukan banyaknya orang keberhasilan umat ini. Tapi sebanyak mana mereka punya hubungan dengan Allah, punya taat kepada Allah, punya ketunduan kepada Allah, maka mereka akan sukses. Inilah maksud kita keluar, maksud kita menghidupkan amal masjid, maksud kita ngaji, maksud kita baca Quran, maksud kita ngapalin Quran, maksud kita zikir malam-malam nangis kepada Allah, supaya tambah hari hubungannya kepada Allah tambah kuat sebagaimana para sahabat dulu. Insyaallah malaikat. Maka yang mau keluar berapa hari saja silakan berdiri ke belakang. Taqabbalallah. Monggo. Ya meneruskan setahun juga 4 bulan 40 hari, berapa hari saja, tambah masa, sisa masa, silakan. Semua yang masih ada waktu ke belakang semua. Masih hidup ya ada waktu, apa sudah mati apa? Kalau sudah mati nggak ada waktu. Dia mau kelas, bayan esok ini. Badan tangan ya, gak iso turu. Iya. Gimana Daud? Bayan hari ini keras? Keras apa enggak? Ini sudah saya carikan paling lembut ya Daud. Ini kalau keras tak tempilingi kamu. Ini sudah paling lembut ini. Ini saya ini kalau melihat orang ngantuk itu nggak kuat. Nah, ini kelemahan saya ini. Maka kalau saya bayan jangan ngantuk ya. Nanti kalau kalap ini bisa ditempiling loh nanti. Ini masalahnya ini orang ini nggak kuat kalau melihat orang tidur. Diajak ngomong agama kok tidur. Kalau diajak ngomong dunia melek ini perlu dikasih kopi jahe ini. Nah, insyaallah mulai kan. Sekarang begini aja. Yang bayan ganti kamu 4455. Ayo ganti. Sana mau kelas ke belakang sana. Itu orang-orang baru di belakang itu. Kamu ganti bayan sama sana. Nah, Bil sana belakang Bil. Ini maaf ya, orang ini karkun setahun semua, maka bayannya keras. Sebetulnya kalau kamu orang baru saja lembut tadi bayannya. Ini sudah orang lama, ini calon jenderal semua ini.